masalah peperangan, tapi yang dikasih jadwal nggak siap untuk berperang, nggak siap untuk berperang, saudara. Jadi ya Priscilla lagi yang berperang, gitu loh. Ternyata rahasianya adalah kenali siapa diri saudara. Ketika kita mengenali diri kita, maka itu modal untuk kita bisa memenangkan sebuah peperangan, saudara. Manusia itu memiliki kesadaran mengenai dirinya, saudara, dan manusia itu mempunyai pandangan ke depan. Tetapi hewan tidak memiliki kemampuan sama sekali, saudara. Inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain, saudara. Nah, untuk itu pada siang hari ini yuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul segambar dan serupa dengan Elohim. Coba kita buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, atau menurut gambar dan rupa. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, atau menurut gambarnya. Dalam citra Elohim, dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Nah, saudara, jadi di sini berbicara tentang apa, saudara? Kalau saudara tadi mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, itu mengenai apa, saudara? Mengenai gambar diri. Mengenai gambar diri atau identitas diri. Apa sih gambar diri itu, saudara, atau identitas itu? Yaitu apa yang saudara pikirkan, bukan tentang orang lain, dan apa yang saudara yakini tentang diri saudara. Itulah identitas diri atau gambar diri, saudara. Nah, gambar diri ini menentukan keberhasilan atau kegagalan. Kalau saudara merenungkan, gambar diri itu tidak main-main, saudara. Jadi kalau saudara punya identitas diri atau gambar diri saudara, itu jangan main-main, saudara. Kita hargai identitas kita sendiri, saudara. Jadi sebenarnya gambar diri kita diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Bukan sekedar pede aja, saudara, bukan. Enggak minder, bukan itu, saudara. Tapi ketika keserupaan kita dengan Bapak Yahweh terwujud dalam diri kita, saudara. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka rusaklah gambar Elohim dalam diri Adam dan Hawa, saudara. Yang tadinya sebelum mereka berdosa, manusia itu segambar dan serupa dengan Bapak Yahweh. Tetapi karena dosa, akhirnya dosa itu merusak gambar diri Bapak Yahweh dalam diri kita, saudara, dalam diri manusia. Kenapa Bapak Yahweh harus membentuk Adam dan Hawa dengan serupa dengan Bapak Yahweh, saudara? Karena Bapak Yahweh ingin mereka itu berkuasa. Jika gambar diri Bapak Yahweh dalam manusia itu rusak, maka kita gagal berkuasa, saudara. Kita saat ini kehilangan kemuliaan Bapak Yahweh, saudara. Kita ingin berkuasa, tapi kita lupa bahwa kuasa yang memerintah bumi itu lahir dari keserupaan dengan Elohim, saudara. Saudara, jika saya merenungkan tentang identitas diri atau gambar diri, bisa saudara lihat dari seorang Yohanes Pembaptis, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang sosok Yohanes Pembaptis ini, saudara? Dia adalah orang yang sangat luar biasa pada zamannya. Dan ternyata sebuah rahasia, dia bisa memenuhi panggilan hidupnya, saudara. Karena ternyata dia mempunyai gambar diri yang benar, saudara. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Apa yang firman Tuhan katakan? Dengarkan, saudara. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus imam-imam
dan orang-orang Lewi, supaya mereka menanyai dia, siapakah engkau? Saudara bisa garis bawahi, siapakah engkau? Pertanyaannya apa saudara? Siapakah engkau? Siapakah engkau? Jadi hal ini tentang apa saudara? Tentang gambar diri, tentang identitas, tentang apa yang Yohanes yakini tentang dirinya. Siapakah engkau? Nah, di ayat 20-nya yang memberkati saya begini saudara, kalimatnya. Dan dia mengaku dan tidak menyangkal, bahkan dia mengaku, aku bukanlah Hamasya. Saudara bisa garis bawahi, aku bukanlah Hamasya. Apa yang menarik dari kalimat dia mengaku dan tidak menyangkal? Saudara tentu paham pada zaman itu orang Yahudi itu sedang menanti-nantikan siapa? Mesias. Jadi kalau dia bilang akulah Mesias, saya yakin dia akan mendapat fasilitas sebagai Mesias saudara. Tapi karena dia tahu siapa dirinya, dia bilang aku bukan. Di ayat 21-nya, dan mereka menanyai dia, lalu siapa? Apakah engkau Elia? Dan dia berkata, aku bukan. Nabi? Bukan juga. Saudara perhatikan kata bukan ditulis berapa kali? Berapa kali tadi saya dengar? 3 kali. Ayat 22-nya. Kemudian mereka berkata kepadanya, engkau ini siapa? Supaya kami bisa memberikan jawaban kepada mereka yang telah mengutus kami. Apa yang kau katakan mengenai dirimu sendiri? Apa jawabannya saudara? Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskanlah jalan Yahweh seperti yang telah Nabi Yesaya katakan. Saudara, setelah saya merenungkan ayat-ayat ini, saya dapatkan apa saudara? Kalau saudara tahu siapa diri saudara, saudara akan tahu siapa yang bukan diri saudara. Paham ya? Kalau saudara tahu siapa diri saudara, saudara juga akan tahu siapa yang bukan diri saudara. Orang yang mempunyai gambar diri yang benar atau identitas diri yang benar tidak akan pernah bersaing. Saudara paham maksud saya? Kita merasa aman karena kita tahu siapa kita. Saya pribadi sering saya katakan, saya tidak pernah takut bersaing. Saya welcome dengan siapa yang mau melayani. Saya nggak pernah mau bersaing karena saya tahu porsi saya, dan Tuhan sudah tahu porsi saya bagaimana, porsi saudara bagaimana. Jadi kita tidak perlu bersaing. Amin. Saudara jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Oh saya kok nggak sama sih kayak Pak Markus, saya nggak sama kok kayak Pak Ferry. Jangan saudara. Jadilah identitas diri saudara. Kita ini dibentuk oleh Bapak Yahweh itu sangat spesifik saudara. Nah masalahnya seringkali kita dilahirkan secara original oleh Bapak Yahweh, tapi kita hidup sebagai fotokopi orang lain saudara. Itu yang sering terjadi. Padahal sebenarnya tuh Bapak Yahweh menciptakan kita itu dengan sangat unik saudara. Sering kan kadang orang niru-niru identitas orang lain. Ada saudara hamba Tuhan yang kadang-kadang niru, mentang-mentang tubuhnya gemuk dan profil mukanya seperti misalnya pendeta besar, dia bergayanya seperti orang itu saudara. Jadi jangan kita menjadi fotokopi orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Saya stylenya kayak gini, saya nggak bisa jadi seperti saudara. Style saya begini. Bapak, ibu mau terima saya model begini, ya ayo. Jangan kadang saya dihujat orang, Priscilla kok seperti itu sih gembala gitu loh. Pakai boot lah, pakai inilah, pakai itu gitu loh. Tuh saya memang stylenya begini. Ada yang kalau misalnya berpikiran positif, nggak apa-apa Cipris gitu loh. Memang lu modelnya seperti ini kok gitu loh. Maka saya ingin menjadi style saya sendiri. Saya nggak mau fotokopi orang. Orang mau ngomong apa terserah. Yang penting saya bertanggung jawab bersama dengan Tuhan. Saya tanggung jawab atas pelayanan saya. Itu aja. Jadi
penting untuk kita mengenal, bukan saja mengenal Bapak Yahweh, tetapi kita juga mengenali diri kita sendiri, saudara. Kita selama ini pusing dengan orang pikirkan tentang kita. Kita kadang terusik ketika orang menceritakan tentang kita. Kita terganggu, kita terusik. Kenapa, saudara? Karena ternyata problemnya kita tidak yakin siapa diri kita. Kita belum kenal diri kita sendiri, saudara. Dulu sebelum saya terjun ke pelayanan, masih baru terjun pelayanan, ketika ada orang mengusik saya goncang, saudara. Saya down, saudara. Tetapi semakin kesininya ketika saya sudah dibentuk oleh Bapak Yahweh, ketika ada orang yang menceritakan saya tentang hal-hal yang jelek, saya udah gak pusing. Saya anggap, mereka iri aja. Mereka masih ada di belakang saya udah lari, mereka masih jalan kaki, gitu aja. Kalau kita pusingin dengan urusan orang lain, kita pusing sendiri, saudara. Makanya banyak orang bilang, kok Priscilla mukanya masih kenceng sih? Aku mah udah tua. Resepnya apa sih? Saya bilang resepnya harus happy, harus sukacita aja, nggak ada beban, gitu loh. Walaupun duit saya berjuta-juta nyangkut di bank, saya nggak pusing tuh. Kalau saya mau stres, tapi buat apa? Stres juga duit nggak balik, sukacita juga duit nggak balik. Jadi pilih mana? Pilih sukacita, saudara. Yang lebih tragis lagi, saudara, ternyata apa yang kita pikir tentang diri kita itu jauh lebih penting dari apa yang Tuhan pikirkan tentang kita, saudara. Tuhan pikirkan kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Tapi kita tidak pernah selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang diri kita. Tuhan selalu berpikir positif, tapi kita selalu berpikirnya negatif. Itu sebabnya kita tidak pernah hidup seperti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, saudara. Selalu berseberangan, saudara. Ada yang bertanya gini, Ibu, mengapa banyak orang yang sudah percaya Bapak Yahweh hidupnya belum seperti ciptaan baru? Coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ dikatakan, jadi jika seseorang ada di dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Jadi siapa yang ada di dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita menjadi ciptaan baru. Tapi mengapa kita kok tidak bisa hidup seperti ciptaan baru, saudara? Padahal kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh, saudara. Jadi yang baru yang Tuhan maksudkan adalah roh kita. Roh kita yang diperbaharui, saudara. Setelah kita terima Yesus, roh kita memang baru, saudara. Tapi apakah jiwa kita jadi baru? Rohnya baru, tetapi jiwanya lama, saudara. Apakah kita ketika kita menerima Bapak Yahweh langsung jadi misalnya 150 menjadi 170? Kan enggak, saudara. Tentu juga enggak, saudara. Yang berubah adalah roh kitanya, saudara. Itu sebabnya mengapa ada banyak orang yang sudah menjadi ciptaan baru tapi masih terus hidupnya sebagai ciptaan lama, saudara. Contoh, saudara, roh kita ini ibarat seperti perangkat yang keras, hardware, saudara. Sedangkan jiwa itu perangkat lunak atau software. Bayangkan jika saudara misalnya ahli komputer, saudara beli komputer yang canggih sekalipun, tetapi softwarenya yang dipakainya itu jadul, saudara. Saudara sadar nggak, yang membuat kita itu tidak maksimal sebenarnya problemnya bukan di roh, saudara, tapi problemnya di jiwa kita, saudara. Sadarkah saudara bahwa identitas diri atau gambar diri itu ada di area jiwa, saudara? Jadi yang jadi pertanyaan, mungkinkah ciptaan baru dapat berubah menjadi ciptaan lama kembali, saudara? Mungkin nggak? Menurut saya nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin.
Mengapa saudara? Karena perubahan hidup itu diibaratkan seperti metamorfosa saudara. Seperti misalnya seekor ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Pertanyaannya saudara, mungkinkah ketika seekor ulat terus berubah menjadi kepompong dan akhirnya keluar menjadi kupu-kupu, bisa balik menjadi ulat nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mungkin tidak ciptaan baru bisa balik lagi ke ciptaan lama. Menurut saya pribadi nggak mungkin. Yang mungkin ada ciptaan baru yang masih berpikir itu ciptaan lama saudara. Bayangkan kalau seekor kupu-kupu masih berpikir dirinya ulat, dia tidak akan bisa terbang walaupun punya kemampuan sayap untuk terbang saudara. Paham ya saudara? Bapak Yahweh itu kalau ngerjain sesuatu itu pasti tuntas saudara. Jadi kenapa ciptaan baru kok masih belum hidup sebagai ciptaan baru? Problemnya adalah di gambar diri kita sendiri saudara, di identitas saudara. Pernahkah saudara renungkan bahwa sebenarnya kekuatan manusia lama itu adalah apanya saudara? Kekuatannya manusia lama itu apa? Memori saudara. Memori, mindset benar. Coba buka Bilangan 11. Bilangan 11 ayat yang kelima. Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma, akan mentimun dan semangka, juga bawang pre dan bawang merah serta bawang putih. Bayangkan saudara, mereka sudah dikeluarkan oleh Bapak Yahweh dengan cara spektakuler dan mereka menjadi orang yang merdeka dari Mesir saudara. Kan dikeluarkan dari Mesir, mereka udah bebas dong. Kenapa mereka ingin balik lagi? Wah, di Mesir lebih enak, gua makan apa aja ada gitu loh, daripada di padang gurun. Itu jadi apa? Mindsetnya kita saudara, mindset atau memori saudara. Pernah lihat nggak ada orang bertobat kemudian balik lagi saudara? Apa yang membuat mereka balik? Memori saudara. Makanya jangan sampai saudara berbuat dosa, jangan sampai saudara keluar dari koridor Bapak Yahweh, apalagi dalam soal roh perjinahan saudara. Itu sulit sekali untuk keluar dari lingkaran setan itu saudara. Ketika bertobat, mindsetnya ke situ mulu saudara, sehingga bisa terulang kembali. Jadi kalau saudara sudah benar-benar dalam Bapak Yahweh, total sampai garis akhir gitu loh, sampai garis akhir. Jangan di pertengah perjalanan. Umur kita ini kan sudah di atas 50 tahun ke atas, sudah mendekati garis akhir. Jangan ketika sudah ada di titik garis akhir yang sudah tinggal sejengkal aja, saudara jatuh ke dalam dosa. Kalau bisa minta ampun, kalau kagak, masuk kemana saudara? Masuk neraka saudara. Karena itu saudara, proses gambar diri tidak terjadi dalam tempo satu malam saudara. Tidak terjadi dalam tempo sebuah event, tapi itu merupakan proses pergumulan. Mau bertobat enggak? Dimana kita harus terus mengikuti sebuah tuntunan Bapak Yahweh agar kita benar-benar hidup merdeka saudara, hidup benar-benar ada di dalam koridornya Bapak Yahweh saudara. Harus bisa saudara. Maka itu saudara, bagaimana caranya agar menjadi ciptaan baru, bisa benar-benar hidup sebagai ciptaan baru? Simple saudara. Saudara dapat temukan jawabannya saudara dalam Roma 12 ayat yang kedua. Coba kita buka Roma 12 ayat yang kedua. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Coba kita buka lagi Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Di situ dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengannya berkata, kita tidak sanggup untuk maju melawan bangsa itu, karena dia lebih kuat daripada kita.
Mereka juga menyampaikan kabar buruk kepada Bani Israel tentang negeri yang telah mereka intai dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya adalah negeri yang memakan mereka yang mendiaminya, dan semua orang yang telah kami lihat di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang tinggi, dan di sana kami telah melihat raksasa-raksasa keturunan Enak yang berasal dari para raksasa. Maka di mata kami menjadi seperti belalang, dan demikian pula lah kami di mata mereka. Nah saudara, kalau saudara perhatikan di Bilangan 13 ayat yang ke-31, sebenarnya saat itu Bapak Yahweh sudah mau bawa mereka masuk ke tanah Kanaan, saudara. Tetapi ternyata mereka gagal masuk Kanaan, saudara. Sebelum mereka benar-benar masuk, Bapak Yahweh bilang apa, saudara? Kamu pilih deh dari semua perwakilan 12 suku masing-masing satu untuk mengintai apa yang sebenarnya terjadi, keadaan di tanah perjanjian yang telah dijanjikan. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka semua itu masuk, terpecah menjadi 2 kelompok, saudara. Kelompok yang pertama, kelompok 10 orang bilang apa, saudara? Tidak mungkin, gak mungkin kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Kelompok yang kedua, orang yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Mereka katakan apa? Mungkin banget Bapak Yahweh, mungkin banget. Karena ada siapa? Karena kita bersama dengan Bapak Yahweh, pasti kita bisa masuk. Itu yang 2 orang, saudara. Nah kalau saudara perhatikan apa yang membuat mereka gagal. Yang membuat mereka gagal adalah identitas diri, saudara. Mindsetnya, saudara. Bagaimana kita bisa tahu ini gambar diri, saudara? Jangan main-main, saudara, akan hal ini, saudara. Gambar diri yang buruk menentukan apakah saudara mengalami janji Bapak Yahweh atau enggak. Gitu aja. Kalau kita sudah percaya Bapak Yahweh, mindset kita itu harus positif, saudara. Jangan lagi negatif. Ketika kita berdoa, kita udah aminkan doa kita, jangan kita mengeluh lagi. Jangan kemudian kita ragu-ragu. Tetapi kita ciptakan di alam bawah sadar kita, kita sudah mendapatkan apa yang kita doakan. Itu loh, saudara. Saya kalau berdoa, saya tidak memohon-mohon, saudara. Tetapi saya berdoa, Tuhan terima kasih kalau saya sudah memperoleh, misalnya seperti kayak Pak Adi ingin beli apa tadi? Lemari. Bapak Yahweh, terima kasih karena saya sudah mendapatkan lemari. Walaupun setelah melek ada lemari enggak? Enggak ada. Tapi kita ciptakan benar-benar di alam bawah sadar kita, kita sudah memiliki lemari itu. Pasti dapat. Gitu loh. Misalnya hari ini belum dapat, kita ucapkan lagi itu, saudara. Pasti suatu ketika Tuhan akan kabulkan. Jadi jangan ragu-ragu kalau kita ikut Tuhan. Amin, saudara. Selama ini kan fokus kita gini, Tuhan sanggup gak sih? Kalau kita ini kan ngomong, Tuhan gimana sih kok kehidupan kita begini? Tuhan ini sanggup gak sih berkati kita? Kita lihat dalam diri bangsa Israel, saudara. Bilangan 13 ayat 33. Perhatikan kata-kata ini, saudara. Di mata kami menjadi seperti belalang. Gitu loh. Jadi kami ini seperti belalang. Bisa masuk nggak? Nggak bisa, saudara. Karena mindsetnya sudah negatif, saudara. Yang jadi pertanyaan, saudara, apa bangsa Kanaan bilang mereka seperti belalang? Kan enggak pernah kan bangsa Kanaan mengatakan pengintai itu, oh kamu ini belalang. Kan enggak, gitu loh, saudara. Jadi ternyata yang membuat mereka tidak masuk dalam Kanaan bukan karena Bapak Yahweh tidak sanggup, saudara, tapi karena mereka selalu melihat diri mereka sendiri itu seperti belalang. Siapa kita? Padahal Bapak Yahweh mau bawa mereka itu masuk ke tanah perjanjian, saudara. Kita selalu bilang, tuh kan, Tuhan gak mau berkatin aku kan, tuh kan, Tuhan begitu kan. Kita kan sering begitu, saudara. Waktu Bapak Yahweh mau bawa masuk, mereka salah menilai diri mereka sendiri, saudara. Itu sebabnya jangan bermain-main dengan identitas diri atau gambar diri kita sendiri, saudara. Jangan pernah saudara negatif kepada diri sendiri. Ketika saudara mengerjakan sesuatu, saudara bisa
tepuk pundak. Terima kasih Priscilla, terima kasih diri saudara sendiri. Itu loh. Jadi harus bangga kepada diri sendiri. Saya bangga menjadi diri saya. Saya nggak pernah negatifin diri saya. Saya selalu, kalau saya ditanya orang, Priscilla bisa ini nggak? Bisa. Priscilla bisa itu nggak? Bisa. Setiap kali ada orang hamba-hamba Tuhan selalu teleponnya ke saya gitu loh. Priscilla, saya mau diskusi. Priscilla punya barang ini nggak? Walaupun saya nggak ada, tetapi saya nggak pernah bilang nggak ada. Saya cari tahu gitu loh. Jadi kelemahan diri kita jangan sampai orang tahu, saudara. Gitu loh. Apa aja yang ditanya kita tahu. Kalau kita nggak tahu, nanti untuk PR. Gitu loh. Paham ya saudara? Karena identitas diri itu akan menentukan apakah penggenapan rencana Bapak Yahweh itu jadi atau tidak di dalam kehidupan kita, saudara. Akhirnya mereka terjebak selama berapa tahun, saudara? Selama 40 tahun di padang gurun. Nah, kondisi Yosua dan bangsa Israel itu terjebak. Itu semua dari akibat gambar diri yang buruk, saudara. Karena mereka punya mentalitasnya apa, saudara? Mentalitasnya yang di Mesir itu apa? Budak, saudara. Mentalnya mental budak. Nah, kita jangan sampai mempunyai mental budak, saudara. Gitu loh. Padahal Tuhan bilang apa? Kita ini umat pilihan Tuhan. Akhirnya Musa mati. Kemudian Yosua dipilih menggantikan Musa dan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jika saudara jadi Yosua, saudara optimis atau pesimis, saudara? Pasti pesimis, saudara. Pasti, karena Yosua seorang apa? Seorang pelayan, saudara. Nggak terlalu ngetren. Banyak kan pemimpin-pemimpin yang lain, kenapa dipilihnya Yosua? Dari mana saya katakan ini? Dari apa yang Tuhan ngomong. Tuhan katakan apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti sebetulnya Bapak Yahweh tahu bahwa Yosua itu dalam kondisi yang stres, yang drop saat Yosua, engkau yang mimpin gantikan Musa. Sebenarnya grogi. Ketika saya dulu sebelum baru menjadi hamba Tuhan, juga saya gemetar, takut nggak bisa, takut. Aduh Tuhan, kalau saya nanti dimimpin pemberkatan nikah gimana? Kemudian kalau ada baptisan gimana? Kemudian kalau ada ibadah kedukaan bagaimana? Kan saya belum alami itu. Ternyata saudara, ketika saya ngomong itu, Tuhan kasih semuanya dalam waktu singkat. Yang baru-baru saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya gemetar saudara. Tetapi saya pintar, saudara. Saya bertanya kepada senior, gimana sih kalau ada pemberkatan nikah? Apa aja yang harus kita kerjakan? Jadi kita harus bertanya, saudara, kepada orang yang lebih pintar. Jangan kepada orang yang enggak tahu apa-apa, gitu loh. Kalau gembala, bertanya kepada gembala senior, gitu loh, saudara. Saya bertanya. Jadi ketika saya dipercaya melakukan pelayanan pemberkatan nikah, saya udah bisa, gitu loh. Dan saya udah menerima itu semua, pelayanan pemberkatan, pelayanan kedukaan, pelayanan pemberkatan rumah, pelayanan baptisan, udah saya alami semua. Betapa Tuhan baik, saudara, gitu loh. Karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Coba kita buka Yosua 1 ayat 1. Apa yang Tuhan lakukan? Ingat, Bapak Yahweh mau bawa mereka itu masuk. Itu sebabnya yang pertama-tama Bapak Yahweh mau bereskan adalah gambar diri Yesua. Identitas diri Yesua yang Bapak Yahweh mau ubah, saudara. Yosua 1 ayat 1. Dan setelah kematian Musa hamba Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua anak Nun abdi Musa dengan berkata, ayat 5, tidak akan ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapanmu seumur hidupmu. Luar biasa banget. Sebagaimana aku telah bersama Musa, begitu juga aku ada bersertamu. Aku tidak akan mengabaikanmu dan aku tidak akan meninggalkanmu. Keren kan? Merinding, saudara. Kuatlah dan mantaplah,
karena engkau akan membuat bangsa ini mewarisi negeri yang aku telah bersumpah kepada leluhur mereka untuk memberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan sungguh-sungguh mantaplah untuk berhati-hati bertindak sebagaimana seluruh Torah yang telah Musa hambaku perintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang daripadanya ke kanan atau ke kiri, agar engkau dapat bertindak dengan bijaksana kemanapun engkau pergi. Bapak Yahweh menguatkan Yosua dalam kondisi dia yang mungkin grogi, pesimis. Bapak Yahweh bilang, hai kamu sendiri, kamu bersama aku, kamu gak sendiri, kamu ada aku, kata Bapak Yahweh. Tidak ada yang bisa kalahkan kamu. Kan Bapak Yahweh tadi bilang gitu, tidak akan ada yang kalahkan kamu. Hari ini mungkin saudara bilang gini, saya sudah ngomong yang benar, saya sudah ini, saya sudah itu, kok kenapa hidup saya itu jatuh bangun? Saudara butuh Ruach HaKodes, saudara. Saudara perlu mindset saudara yang diubah, saudara. Roma 8 ayat 16, di situ dikatakan apa? Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Kita ini anak-anak Elohim loh, saudara. Jadi kita harus bangga, kita harus mindset kita ini harus positif, saudara. Salah satu peran Ruach HaKodes dalam hidup kita adalah untuk mengkonfirmasi tentang siapa sesungguhnya kita ini di mata Bapak Yahweh, saudara. Gitu loh, saudara. Kalau tanpa konfirmasi dari Ruach HaKodes, saudara hanya ngaku-ngaku, saudara. Kekristenan itu bukan ngaku-ngaku, saudara. Kita mengakui apa yang Bapak Yahweh akui tentang kita. Ini yang penting, saudara. Jangan sampai Tuhan gak ngakuin kita, saudara. Coba buka Matius 3 ayat 16 sampai 17 dan 4 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Dan sesudah dibaptis, Yesua segera keluar dari air, dan tampaklah langit terbuka baginya, dan dia melihat Roh Elohim turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Dan perhatikanlah suatu suara dari sorga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Waktu Yesua dibaptis lalu keluar, Yahweh bilang apa? Inilah putraku yang terkasih. Jadi waktu Yesua dibaptis, dia keluar seperti ini, kemudian ada merpati di atasnya, saudara. Kemarin ada 2 orang yang dibaptis, Pak Adolfo sama Pak Lodi, dan luar biasa, saudara. Dadakan, saudara, Pak Adolfo bilang, Ibu Priscilla aku mau baptis kapan? Jumat, gitu loh. Udah, kalau saya tipe saya, kalau ada orang yang mau dibaptis, enggak main tunggu lama-lama, saudara. Kebanyakan gereja kan kalau mau baptis orang ada itunya, ada belajarnya dulu ya, 3 bulan, 6 bulan. Ya. Kalau saya enggak, karena firman Tuhan katakan apa? Pergilah, carilah, jadikan murid, baptis, kemudian diajar. Jadi apa dulu tuh? Dibaptis dulu, habis dibaptis baru diajar. Jangan kebalik, diajar dulu, nanti setan ngutak-ngutik. Kebanyakan gitu. Ada banyak orang yang mau dibaptis, ketika dilama-lamain nggak jadi, saudara, karena pikirannya udah dihasut-hasut sama yang orang lain, saudara, akhirnya batal. Ada juga yang seperti itu. Jadi kalau udah saudara benar-benar mau dibaptis, saat itu juga. Malah ada yang minta tengah malam. Aduh, tengah malam di mana nih? Sampai akhirnya baptisnya itu di bak mandi, di bak mandi. Yang penting kan ada air, kepalanya nyilem. Pernah tuh Pak Yakub gitu. Ada juga yang di backtub gitu loh. Jadi karena orang sakit kepengen dibaptis, jadi ditidurin aja gitu. Nah itu loh, saudara. Jadi kalau orang mau dibaptis, cepetan udah gitu, jangan pakai lama-lama. Nah ini adalah konfirmasi dari Ruach HaKodes, saudara. Yesua dikonfirmasi, Yesua aja dikonfirmasi, apalagi saudara dan saya, gitu loh. Yesua aja dikonfirmasi loh, saudara. Kok kita nggak mau dikonfirmasi? Matius 4 ayat yang pertama. Kemudian Yesua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si setan.
Konfirmasi akan menyiapkan saudara akan pencobaan di dalam kehidupan saudara. Setan itu telat, saudara. Setan itu sudah telat karena Tuhan sudah terlanjur ngomong, inilah putraku yang terkasih, gitu loh. Kemudian setan di ayat 3 berkata apa? Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi omongan Tuhan itu jauh lebih penting daripada omongan setan, saudara. Untuk itu, saudara perlu bergaul akrab dengan Ruach HaKodes. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, setiap harinya harus apa, saudara? Komunikasi dengan Bapak Yahweh, komunikasi dengan Tuhan Yesua dengan cara berdoa, saudara. Paling lama ya kalau bisa 1 jam, kalau bisa 2 jam, kalau bisa 5 menit, suka-suka. Nah, untuk itu saudara kita ini perlu bergaul akrab bersama dengan Tuhan. Izinkan Bapak Yahweh berbicara. Jangan kita nyerocos terus, saudara, ketika berdoa. Jangan kita berdoa memohon-mohon terus, saudara. Tapi izinkan ketika saudara duduk di bawah kaki Tuhan, saudara diam sejenak, 10 menit, 5 menit, sampai Tuhan berbicara kepada kita, saudara. Kalau saudara belum peka dengan suara Tuhan, harus dilatih, saudara. Saya pun latih itu, saudara. Belum full saya mendengarkan suara Tuhan seperti saudara. Kadang saya mendengar, kadang saya enggak, saudara. Waktu sebelum terjadi pandemi COVID tahun 2020, saya sebenarnya ingin mencairkan deposito saya, saudara. Saya ingin mencairkan. Tetapi ya ini ada gangguan. Teman saya jangan deh, gitu. Padahal saya udah pengen banget, gitu. Akhirnya, aduh jangan deh, bunganya gede kok, gitu loh. Akhirnya saya ngikut ke teman saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika saya perpanjang, nggak lama itu bermasalah. Ternyata sampai sekarang duit deposito itu nggak keluar, saudara. Oh, kemudian saya baru sadar. Tuhan sebenarnya udah ingatkan, cairkan, gitu loh. Tapi saya nggak peka. Mungkin saya peka, tapi ada gangguan setan, gitu loh. Lebih kuat setannya, gitu loh, saudara. Akhirnya nyangkut sampai sekarang, saudara. Apa saya marah? Awal-awal, aduh gimana sayang, saya kumpulin duit dari 20.000 sehari. Dari duit kecil, gitu loh. Akhirnya sekarang nyangkut di 2 tempat. Udahlah, karena kesalahan saya, ya udahlah, saya stres juga percuma, duit nggak balik. Saya sukacita juga duit nggak balik, gitu loh. Jadi kita harus peka dengar suara Tuhan, saudara. Belajar dengar. Walaupun kadang seperti saya, kadang dengar, kadang enggak, gitu loh, saudara. Jadi mulai sekarang cobalah kita, ketika duduk di bawah kaki Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Berikan waktu Tuhan untuk berbicara kepada kita. Jadi jangan bermain-main dengan Tuhan. Ketika diberi jadwal khotbah nggak datang. Saya padahal belum siap loh ini loh, saudara. Jadi saya menyampaikan dengan ya semampu saya. Daripada saya nggak bisa berbicara, gitu loh, saudara. Jadi sekali lagi ketika saudara berdoa, saudara minta konfirmasi sama Tuhan. Maka pencobaan-pencobaan apapun di dalam kehidupan kita, kita keluar tetap sebagai pemenang dan Bapak Yahweh dipermuliakan, saudara. Coba kita kembali ke kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, saudara. Yang berkuasa atas bumi ini siapa? Yang berkuasa atas bumi ini siapa? Adam dan Hawa. Kenapa mereka berkuasa atas bumi, saudara? Karena mereka diciptakan atau dibentuk segambar dan serupa citra Elohim, saudara. Setan tidak suka mereka berkuasa atas bumi, saudara. Makanya mereka digoda untuk jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu merusak gambar diri. Paham ya, saudara? Setelah manusia berdosa, maka yang berkuasa atas bumi ini siapa, saudara? Siapa? Setan. Sekarang ini yang berkuasa atas bumi ini setan, benar. Lantang suaranya, benar. Waktu mereka belum jatuh ke dalam dosa, bumi ada yang kacau enggak?
Enggak, saudara. Bumi aman-aman aja. Setan tidak mau kita semakin serupa dengan Bapak Yahweh, saudara. Makanya saya ingin saudara ini ada kerinduan yang menggebu-gebu untuk saudara berkata, Bapak Yahweh, aku mau serupa dan segambar dengan Elohim. Karena itulah gambar diri yang dipulihkan, saudara. Gitu loh, saudara. Jadi jangan bermain-main, saudara. Apa sih tujuan dari kematian Yesua? Apa tujuan dari kematian Yesua? Pernah nggak saudara merenungkan sebenarnya apa tujuan dari kematian Tuhan Yesua? Ada yang jawab gini, saudara, untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus apa? Dosa. Saya nggak suka dengan kata dosa ini, saudara, karena sampai sekarang pun kita mempunyai dosa, saudara. Jadi untuk menebus jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa kita yang sudah terhilang akan dipulihkan ketika kita mengenal dan percaya kepada Yesua. Bukan menebus dosa, untuk memulihkan jiwa-jiwa kita. Karena kita sampai saat ini juga ada dosa asal gitu. Ada yang jawab seperti itu, saudara, tapi saya lebih setuju gini. Tidak salah sih jawaban-jawaban seperti itu, saudara. Nggak salah, saudara. Menurut saya tujuan kematian Yesua adalah demi memulihkan hubungan yang terputus akibat dosa, berujungnya itu merusak keserupaan identitas diri dengan Bapak Yahweh, saudara. Nah, akibat dosa bukan saja merusak gambar Bapak Yahweh dalam diri kita, tapi hubungan manusia dengan Bapak Yahweh yang tadinya harmonis itu jadi terputus, saudara. Pudar kemuliaan Bapak Yahweh, bukan hilang tapi pudar kemuliaan Bapak Yahweh. Makanya Yesua mati. Makanya Bapak Yahweh turun ke dunia menjadi Yesua HaMashiach. Yesua mati di atas kayu salib. Darahnya tercurahkan, saudara. Supaya apa sih darahnya Tuhan Yesua itu tercurah? Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dengan Elohimmu, dan karena dosa-dosamu Dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Nah, ketika manusia berdosa, Bapak Yahweh itu menyembunyikan wajahnya untuk mendengar, saudara. Makanya Yesua turun ke dunia, saudara. Kemudian coba kita buka Kolose 1 ayat 22. Dalam tubuh jasmaninya melalui kematian untuk menampilkan kamu kudus dan tiada celah, bahkan tanpa cacat di hadapannya. Jadi Tuhan Yesua mati supaya hubungan saudara dengan Bapak Yahweh itu nyambung kembali, saudara. Kalau sudah nyambung, Tuhan bisa tolong dan Tuhan bisa pulihkan keserupaan dengan Bapak Yahweh, saudara. Amin, saudara. Kalau Yesua tidak mati, maka hubungan masih terputus, saudara. Bagaimana Bapak Yahweh bisa tolong kita kalau hubungan kita dengan Bapak Yahweh itu sudah terputus, saudara? Tolong apa, saudara? Bukan tolong dari neraka, saudara, tapi supaya keserupaan Tuhan Yesua itu tumbuh dalam diri manusia, saudara. Karena dari awal pembentukan manusia itu segambar dan serupa dengan Bapak Yahweh, saudara. Paham ya, saudara? Nanti saudara ketika saudara catat-catat ayatnya, saudara pelajarin lagi di rumah. Perlahan-lahan saudara pelajari supaya saudara paham apa itu identitas diri, apa itu gambar diri serupa dengan Bapak Yahweh. Jadi sekali lagi, saudara, ketika kita sudah ikut Bapak Yahweh, jangan bermain-main dengan yang namanya dosa. Jangan sampai kita keluar dari koridornya Bapak Yahweh. Banyak loh, saudara, saya perhatiin, saudara. Saya perhatikan, karena kan saya bergaul dengan hamba-hamba Tuhan, saudara. Walaupun mereka hamba Tuhan, cuman hanya berbungkus apa? Berbungkus jubah kependetaan aja, saudara. Coba lihat, saudara, di media berapa banyak hamba Tuhan yang memperkosa kemudian dipenjara. Berapa banyak hamba Tuhan juga yang kemudian sesuatu masalah membunuh, akhirnya dipenjara.
Banyak saudara. Kita jangan seperti itu. Kita jangan disamakan dengan hamba-hamba Tuhan model seperti itu. Jadi apa yang diucapkan di mimbar ini, kalau hanya topeng aja, kata Pak Ferry, hanya topeng aja, nggak guna. Lebih baik lepaskan jabatan hamba Tuhan gitu loh, daripada sebuah topeng gitu loh saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau saudara benar-benar ikut Tuhan, jauhkan roh perjinahan, jauhkan roh maksiat, jauhkan pencurian, jauhkan apa aja. Jangan sampai keluar dari koridornya Bapak Yahweh. Amin saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.